Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kalian keluarkan buku Bu Pena 3D. Kita akan belajar tema 7. Pola irama pada lagu. Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Ketukan yang teratur itu membentuk pola irama. Kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Panjang pendek bunyi tersebut juga membentuk pola irama. Baris-baris lagu yang kita nyanyikan mempunyai pola irama tertentu. Kita dapat merasakan dari panjang pendek bunyi pada syair lagu yang kita nyanyikan. Pola irama tersebut dapat kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu yang dinyanyikan. Kita lanjutkan. Keberagaman anggota keluarga di rumah. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, keberagaman, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan atau lebih dikenal dengan makanan favorit. Makanan favorit dalam keluarga dapat sama atau berbeda. Ada yang menyukai makanan yang diolah dari ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Walaupun berbeda makanan kesukaan, semua anggota keluarga harus saling menghargai. Ya, meskipun berbeda, mungkin antara kamu dan adik atau kakakmu berbeda kesukaan makanan, tapi harus saling menghargai. Setiap perbedaan yang ada sebaiknya tidak membuat kita saling bertengkar atau bermusuhan. Setiap individu harus dapat saling menghargai dan menghormati keberagaman. Dengan begitu, dapat tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi. Sudah paham ya? Apakah di antara anggota keluargamu ada yang menyukai makanan tradisional? Setiap makanan tradisional itu memiliki cita rasa yang berbeda. Oleh karena itu, dalam keluarga bisa terdapat perbedaan kegemaran makanan tradisional. Sebagai contoh, ibu menyukai rasa pedas rendang dari Padang dan karedok dari Jawa Barat. Ayah lebih menyukai rasa manis pada nasi gudeg dari Yogyakarta. Kakak lebih menyukai rasa gurih pada soto Betawi dari Jakarta. Dan adik menyukai masakan olahan ayam sehingga suka ayam betutu dari Bali. Nah, dengan adanya teknologi pangan, kita dapat lebih mudah menikmati makanan tradisional dari berbagai daerah karena lebih mudah didapat. Jadi, kita tidak perlu jauh-jauh ke Bali, ke Padang, atau ke Jakarta untuk mendapatkan makanan tersebut. Karena apa? Karena adanya teknologi pangan yang memudahkan kita untuk mendapatkan makanan tersebut
tanpa jauh-jauh pergi ke asalnya ya. Keberagaman makanan tradisional itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan. Sudah paham ya? Karena adanya teknologi pangan tadi, kita bisa mendapatkan makanan itu lebih mudah. Mungkin dijual di swalayan, supermarket, atau bahkan ada di restoran atau warung makan yang ada di sekitar kita. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, di sini ada teks tentang penggunaan teknologi pangan pada tempe. Kalian tahu ya, tempe? Tempe merupakan makanan khas Indonesia dan disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia, mulai dari anak hingga dewasa. Semuanya menyukai tempe karena rasanya yang enak. Nah, selain enak, tempe itu juga murah dan mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh. Di antaranya vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Tempe itu terbuat dari kedelai. Para pembuat tempe di pabrik menggunakan teknologi modern sehingga pembuatan tempe menjadi lebih mudah. Proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam sehingga lunak. Selanjutnya, kedelai direndam seharian penuh dengan menggunakan air dingin. Setelah itu, biji kedelai dikukus hingga lunak. Selanjutnya, kedelai yang telah lunak ditiriskan. Kemudian, ragi ditaburkan sedikit demi sedikit. Lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah kedelai dibungkus, diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Proses pembuatan tempe harus terus berkembang. Bangsa Indonesia awalnya menggunakan cara sederhana dalam membuat tempe. Namun, seiring perkembangan teknologi, pembuat tempe beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Dengan adanya alat dan mesin, para pekerja dapat memproduksi tempe yang lebih mudah dan efisien. Nah, dari teks tersebut dapat kita temukan informasi apa? Cara pembuatan tempe. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, kalian tahu apa itu nugget? Tahu ya, nugget? Nugget merupakan salah satu makanan yang diolah dari daging ayam atau sapi. Nugget itu disukai banyak orang karena rasanya yang lezat dan gurih. Produk nugget itu dapat dijumpai di berbagai toko makanan, sehingga kita dapat memperolehnya dengan mudah. Nah, nugget itu termasuk apa? Olahan daging ayam yang diolah menggunakan teknologi sehingga memberikan lebih banyak manfaat ya. Nugget tadi diolah dengan apa? Teknologi sehingga memberikan lebih banyak manfaat. Nah, nugget itu dibuat dari gilingan daging ayam atau sapi. Nah, kemudian dicampurkan dengan berbagai macam bahan seperti telur, bawang yang sudah dihaluskan, lada, gula, dan garam.
Setelah diaduk hingga tercampur rata bahan-bahannya tadi, terus adonan nugget dikukus. Setelah dikukus, ditiriskan dan dipotong-potong sesuai selera. Setelah itu, nugget yang telah dipotong-potong dibaluri dengan tepung roti agar renyah. Selanjutnya, nugget pun siap digoreng. Nugget yang belum digoreng itu dapat dimasukkan ke dalam kulkas agar lebih tahan lama. Biasanya nugget bisa bertahan selama 1-3 minggu dalam lemari es. Namun, sebaiknya perhatikan kembali kondisi nugget tersebut. Jika sudah berubah warna dan muncul jamur, nugget tidak boleh dikonsumsi lagi. Nah, jadi itu tadi apa? Perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, pembuatan nugget dari olahan daging ayam dan daging sapi diolah, dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya jadi nugget. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Teknologi pengawet ikan asin. Nah, selain produk pertanian dan peternakan, Indonesia juga kaya dengan produk perikanan. Ikan itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan memiliki gizi yang tinggi. Perkembangan teknologi pangan itu dimanfaatkan juga dalam bidang perikanan. Nah, contohnya apa? Teknologi pengawetan ikan asin. Nah, dalam dunia pangan, manusia mengenal pengawetan makanan. Pengawetan makanan memiliki tujuan agar makanan tidak cepat rusak sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengawetan makanan juga dilakukan secara modern. Salah satu teknik pengawetan makanan adalah pengeringan. Teknologi pengeringan dapat ditemukan pada pengawetan ikan asin. Ikan asin dijemur sehingga kadar air di dalam ikan berkurang. Teknik ini digunakan untuk mengurangi kandungan mikroba dalam ikan, sehingga ikan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pada pengeringan ikan asin, penduduk yang masih menggunakan cara tradisional itu akan menjemur ikan asin di bawah sinar matahari. Namun, seiring berkembangnya teknologi, teknik pengeringan ikan dapat dilakukan menggunakan mesin seperti pemanggang atau oven. Nah, itu tadi pengawetan makanan. Kalau pada ikan itu dijemur untuk mengurangi air dan ikannya menjadi kering. Nah, itu dengan cara tradisional. Sedangkan cara modernnya menggunakan mesin seperti pemanggang atau oven. Sudah paham? Sekarang kita lanjutkan muatan matematika. Menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Pada tema sebelumnya kita sudah membahas tentang luas bangun datar ya. Benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Nah, cara menghitung luasnya kemarin bagaimana? Kita hitung setiap satuannya, setiap persegi satuannya. Nah, dari gambar ini berapa luasnya? Sekarang kita hitung setiap persegi satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi luasnya ini ada 9 persegi satuan. Sedangkan gambar berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
ada 15 persegi satuan. Ingat ya, untuk menghitung luasnya kita hitung apa? Persegi satuannya, atau kita hitung kotaannya ya. Sudah paham? Kita lanjutkan. Menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Sama ya, ini kita hitung luasnya yang gambar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luas persegi panjang ini ada 8 persegi satuan. Ini ada 8 persegi satuan. Nah, sekarang kita perhatikan bangun datar yang kedua. Nah, di sini ada nih ya, dikasih garis-garis ini ya, diperhatikan ya. Setiap satu kotaan itu ada garisnya. Ya. Berarti apa? Ini namanya segitiga satuan. Nah, sekarang kita hitung luasnya ada berapa segitiga satuannya. Segitiga satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi luasnya ada 16 segitiga satuan. Nah, perhatikan bahwa kedua bangun di atas sama besar. Luas satu persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Nah, jadi ini kan ada segitiga satuan. Kalau dijadikan 1, 2 segitiga satuan dijadikan 1, maka sama dengan 1 persegi satuan. Paham ya? Nah, dengan demikian kita dapat menentukan luas bangun datar lainnya menggunakan persegi satuan dan segitiga satuan seperti contoh berikut. Nah, di sini dilihat gambarnya ya, ada luas trapesium. Sekarang dihitung. Luasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang persegi satuannya ada 5. Nah, untuk segitiga satuannya ada 1, 2. Berarti berapa nilainya? 1. Berarti tadi ada 5 ditambah 1 jadi 6 persegi satuan. Kita lanjutkan. Luas jajar genjang. Nah, kita hitung yang utuh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Persegi satuannya yang utuh ada berapa tadi? Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, yang segitiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa? Ada 6. Berarti kalau 2 segitiga dijadikan 1 berarti ada berapa? 3. Tadi 12 ditambah 3 sama dengan 15 persegi satuan. Luas jajar genjang ini ada 15 persegi satuan. Selanjutnya segitiga ada 1, 2. Nah, ini segitiganya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Luas segitiga sama dengan 4 persegi satuan. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, Ida cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.